Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai teknologi reproduksi buatan. Materi ini merupakan bagian dari materi etika dan hukum kesehatan, dan khusus mengenai etika dan hukum kesehatan saya sudah membuat 2 video sebelumnya, yakni video tentang reproduksi, dalam hal ini masalah aborsi, dan juga keluarga berencana. Teman-teman bisa nonton di link yang ada di bagian atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membahas mengenai teknologi reproduksi buatan ini, terutama memandangnya dari sisi etika dan hukum kesehatan. Oke, teman-teman sekalian, kita tentu mengenal ya secara umum proses reproduksi secara alamiah dengan pembuahan di dalam rahim ya. Nah, pembuahan ini kan tentu diawali dengan adanya ya hubungan antara dua insan, laki-laki atau perempuan ya, melalui suatu proses yang di dalam dunia kesehatan atau dunia medis disebut sebagai koitus ya. Jadi adanya penetrasi dari penis ke dalam vagina, dan di dalamnya nanti akan terjadi apa ya, pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ya dalam organ kelamin wanita. Nah, pertemuan ini kita sebut sebagai proses pembuahan dan akan menghasilkan yang disebut sebagai zigot. Kalau misalnya zigot ini terus berkembang dengan baik ya, dia akan menjadi embrio. Embrio ini akan menjadi janin, dan janin ini akan berkembang menjadi suatu organisme hidup, dalam hal ini bayi yang dilahirkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat tren data di dunia ya, dari tahun 1950 kemudian terus sampai tahun 2000, dan prediksinya di 2050 dan 2100 ini terjadi penurunan ya, angka kelahiran secara umum. Jadi di dalam 1000 wanita usia 15 sampai 44 atau 49 tahun, di tahun 1950 itu sekitar 5.000 kelahiran ya. Nah, bergerak terus ke tahun 2000, ini di dalam 1000 wanita yang berumur 15 sampai 44 atau 49 tahun itu angka kelahirannya menurun menjadi sekitar ya, 2.000-an. Dan situasi kita saat ini mungkin di tahun 2020-2021 ini sudah menyentuh angka 2.500 kelahiran ya. Jadi di sini terjadi penurunan ya, dan diprediksi di tahun 2100 itu akan menyentuh angka 2.000 kelahiran ya, di antara 1.000 wanita yang berusia 15 sampai 44 atau 49 tahun. Nah, bagaimana dengan pasangan yang tidak mendapatkan keturunan dengan reproduksi alamiah, atau dia mengalami infertil atau tidak subur ya. Nah, ini mendatangkan suatu polemik tersendiri, dan manusia pada umumnya mencari upaya-upaya baru, dan upaya-upaya inilah yang kita kenal sebagai teknologi reproduksi buatan ya, atau dengan bantuan. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama yang ditemukan oleh manusia adalah yang disebut sebagai in vitro fertilization ya, reproduksi dengan bantuan plus pembuahan di luar ya, pembuahan di luar rahim. Kalau yang alamiah itu kan di dalam rahim. Nah, seperti apa? Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ada pengambilan sel telur ya, dan juga sel sperma, kemudian dibuahi di dalam, dilakukan pembuahan di luar ya, di dalam apa ya, media tertentu ya, kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim setelah dia mengalami proses ini ya. Jadi gambaran besarnya seperti ini. Jadi ada pengambilan,
dikembangkan di luar, ya, pembuahan dan mempertemukan sel sperma dan sel telur di dalam cawan konvensional, ya. Kemudian ditanamkan kembali embrio ini ke dalam rahim, ya. Setelah itu dia berkembang dan akhirnya dilahirkan menjadi suatu organisme atau manusia, ya. Secara arti kata in vitro ini sebenarnya di dalam gelas, ya, atau pembuahan di luar tetapi di dalam gelas, itu secara arti katanya, ya. Tapi sering orang menyebutkannya reproduksi dengan bantuan atau pembuahan di luar rahim. Nah, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ya, tentu ada salah satu penemuan, ya. Ini bayi tabung. Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarnya, ya, baby tube, ya. Pertama kali itu dikembangkan oleh Patrick Steptoe, Robert Edwards, dan Jean Purdy, ya. Ini bayi tabung, ya. Ya, ini hanya contoh gambar saja untuk teman-teman untuk memahami bayi tabung, ya. Dan mereka berhasil, ya, mengembangkan bayi tabung 3 orang ini, dan lahirlah seorang bernama Louis Joy Brown, ya. Ini hasil dari upaya mengembangkan teknologi bayi tabung ini, ya. Louis Brown ini lahir 25 Juli 1978, ya, di Oldham General Hospital di Inggris, ya. Dan ini menjadi orang pertama, ya, yang lahir atau generasi yang lahir dengan bantuan teknologi bayi tabung ini. Bagaimana caranya teman-teman? Secara umum itu ada beberapa teknik sebenarnya untuk bayi tabung ini, ya, atau pengembangan dari in vitro fertilization, ya. Yang pertama itu dikenal sebagai embryo transfer, ya. Jadi sel telur yang sudah dibuahi tadi, dia berkembang biak selama 1-2 hari, ya, di luar. Kemudian ini embrio ini dipindahkan ke rahim wanita, ya. Bisa dalam bentuk segar atau bisa juga dalam bentuk beku. Ini teknik embryo transfer. Yang kedua ini disebut sebagai tubal embryo transfer, ya, and zygote intrafallopian transfer. Nah, ini sel telurnya yang telah dibuahi dipindahkan ke tuba falopii, ya, wanita. Tuba falopii itu adalah saluran telur, ya. Nah, kalau yang tubal embryo transfer ini, nah, embrio itu ditransfer atau dimasukkan ke dalam saluran telur ini. Nah, kalau yang zygote intrafallopian transfer ini, ya, di zigotnya yang ditransfer ke atau dipindahkan ke tuba falopia atau saluran telur dari wanita. Dengan harapan di sana akan terjadi perkembangbiakan atau pertumbuhan, ya, menjadi janin yang normal. Kemudian ada juga teknik yang lain, misalnya gamete intrafallopian transfer, GIFT, ya. Jadi ini sel telur dan sel sperma terbaik dimasukkan ke dalam sebuah kateter, ya. Lalu dengan teknik di kedokteran itu teknik laparoskopi, ya, dimasukkan ke dalam saluran telur agar terjadi pembuahan. Jadi ini mereka sel telur dan sel sperma itu yang dimasukkan ke dalam tuba falopi. Jadi di sana mereka akan bertemu dan terjadi pembuahan di sana. Kemudian ada juga intrauterine insemination, ya. Ini sel telurnya yang disuntikan ke dalam rahim. Kemudian, ya, ada juga yang ini terkenal juga, ya, di Indonesia dan sering digunakan juga oleh pasangan-pasangan yang memang kesulitan untuk mendapatkan keturunan, ya. Teknik intracytoplasmic sperm injection, ya. Dan kemudian ada juga yang disebut sebagai intracytoplasmic morphologically selected sperm injection, ya. Kalau yang ICSI ini, ya, diinjeksi sperma ke dalam sitoplasma, ya. Kemudian kalau yang ini IMSI ini dipilih yang kualitas bagus saja, ya. Sperma yang kualitasnya bagus, ya. Nah, ini secara umum, ya, teknik-teknik yang dipakai di dalam
teknologi bayi tabung untuk mendapatkan keturunan ya. Kemudian ada juga hal-hal yang lain, ini saya beri apa ya, warna kuning ya, oocyte and sperm donation, yang pada akhirnya berujung pada surrogate mother ya, atau sewa rahim ya. Jadi ada donor sel telur dan donor sperma ya. Donor ini kemudian mencari ya ibu pengganti, artinya bukan dari pasangan yang sah gitu ya. Jadi bisa menggunakan sel telur orang lain atau sel sperma orang lain. Ini didonasikan. Ya, tinggal nanti dicarikan ibu penggantinya, ditanam di dalam rahim ibu itu ya. Kemudian ada juga embrio cryptopreservation ya. Jadi embrio ini kan hasil apa? Pertemuan sel sperma sel telur menghasilkan zigot berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini dibekukan. Ya, dibekukan suatu saat nanti di dalam tahapan tertentu itu bisa diaktifkan kembali ya. Dia hanya di nonaktifkan atau dibuat tidak berfungsi sementara gitu ya. Ini embrio cryptopreservation ya. Kemudian ada juga teknologi semacam apa ya, embrio splitting. Jadi ini semacam pembelahan embrio untuk mencari yang kembar identik gitu maksudnya. Nah, ini juga terkait dengan teknologi apa tadi, in vitro fertilization atau reproduksi dengan bantuan tadi ya, sewa rahim ini ya. Kalau yang surrogate mother. Nah, ini menimbulkan beberapa konsekuensi teman-teman sekalian ya. Misalnya ya, ini saya identifikasinya dari beberapa literatur itu ada sekitar 7. Ini kaitannya dengan sel sperma dan sel telur ini bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Jadi kategori pertama, sel sperma suami itu disuntikan langsung ke sel telur istri ya. Ya, ini biasanya ya yang seperti tadi yang disebutkan di bagian depan ya. Yang warna hijau ini adalah bagian dari suami dan istri yang sah. Yang kedua, sel sperma suami, sel telur dari istri ditanamnya di rahim istri. Jadi hanya dilakukan pembuahan di luar, nanti setelah sudah jadi kemudian ditanam di rahim istri. Nah, ini relatif aman ya. Jadi ini jalan tol hijau ini ya. Yang agak kontroversial itu yang 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, kalau yang ketiga, suaminya memiliki kualitas sperma yang misalnya tidak terlalu bagus atau betul-betul mandul, sementara istrinya normal. Nah, bagi mereka yang ingin dapat keturunan, ya ada variasi lain dari teknik ini ya. Jadi sel spermanya berasal dari donor orang lain, nanti dipertemukan dengan sel telur dari istri. Nah, hasilnya kalau sudah terjadi pembuahan nanti ditanam di dalam rahim istri. Ya. Jadi istri yang mengandung, tetapi sel spermanya berasal dari orang lain. Yang keempat, ini istrinya yang tidak memiliki sel telur yang bagus. Artinya dia di sana mandul gitu ya. Nah, suaminya normal. Jadi sel sperma suami ditambah sel telur dari donor karena mereka ingin ada keturunan gitu ya. Nah, terjadi pembuahan di luar atau dilakukan pembuahan di luar, nanti ditanam di dalam rahim istri ya. Karena rahimnya tidak masalah, yang masalah adalah sel telurnya. Nah, ini juga kontroversial ya. Yang kelima, baik istri dan suami sama-sama tidak normal ini, baik sel sperma atau sel telurnya. Artinya tidak produktif atau tidak bagus sama sekali, sehingga tidak bisa dapat keturunan. Oleh karena itu, ambillah sel sperma dari donor, kemudian sel telur dari donor juga, tetapi nanti ditanamnya di rahim istri. Keluar ya nanti jadi anak dalam pasangan lah, meskipun asalnya dari donor, ya, baik yang sperma maupun juga yang telur. Yang keenam ini sel sperma dari istri. Ini istrinya apa namanya normal, suaminya normal, istrinya juga normal. Tetapi ada kalanya yang istri ini tidak mau hamil gitu ya, atau tidak mau mengandung. Mungkin dengan resiko-resiko tertentu, akhirnya diminta
rahim wanita lain ya. Artinya di sini terjadi sewa rahim ya, surrogate mother ya. Nah, ini juga kontroversial ini ya. Apakah wanita itu mau atau tidak? Nah, kalau dia mau bagaimana gitu ya? Ada pertanggungjawaban atau ada kontrak dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, ini suaminya normal, istrinya juga normal ya. Tapi karena suami ini punya istri yang lain dan istrinya itu mungkin kandungannya bermasalah, tapi sel telurnya oke, nanti hasil pembuahan dari suami dan istri ditanam di rahim istri yang lain ya. Ini bagi keluarga-keluarga yang memang berpoligami ya. Ini juga kontroversial ya, karena ya bagaimana nanti hukumnya. Ada banyak kontroversialnya, tapi kira-kira ada tujuh kemungkinan seperti ini ya, dengan adanya in vitro fertilization tadi ya, atau reproduksi dengan bantuan atau buatan tadi ya. Itu cara pertama ya. Kalau tidak bisa dengan reproduksi alamiah, orang-orang kemudian menggunakan teknologi in vitro fertilization ya, atau fertilisasi in vitro. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah cloning ya, atau reproduksi tanpa pembuahan yang menggunakan sperma ya. Jadi dia murni hanya menggunakan sel telur saja dengan sel-sel dewasa yang lain ya, atau sel tubuh yang lain. Jadi tidak menggunakan sperma di sini ya. Ini cloning. Jadi ya kalau teman-teman lihat gambar ini kok identik sekali ya. Nah, seperti apa cloning ini teman-teman sekalian? Ya, kita akan pelajari. Yang pertama itu ini ada ahli di Inggris ya, Ian Wilmut dan kawan-kawan itu di Roslin Institute di Scotland ya, Skotlandia pastinya ya. Mereka itu berhasil membuat apa ya? Cloning domba ini. Namanya Dolly ya. Dia dilahirkan tahun 1996 ya. Dan akhirnya disuntik mati di tahun 2003 karena ada gangguan pada paru-paru ya, penyakit paru-paru dari domba ini ya, domba yang bernama Dolly ini. Nah, ini menjadi inspirasi baru di dalam hal cloning ya. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ada pengambilan sel dari kelenjar apa ya? Kelenjar susu ya, air susu dari salah satu domba dewasa ya. Kemudian diambil juga salah satu sel telur dari domba ya. Domba ini kemudian sel telur ini kemudian dibuang nukleus atau inti selnya ya. Jadi dia menjadi sel yang tanpa inti. Nah, nanti dia diinjeksi atau dimasukkan inti sel dari ini apa tadi ya? Kelenjar air susu tadi ya, air susu dari domba yang bukan sperma sama sekali. Nah, ketika dia diinjeksi dimasukkan ya dengan menggunakan apa ya? Tekanan atau ini apa listrik, gelombang listrik ya. Jadilah suatu sel baru dengan inti sel dari yang bukan sperma ya, atau sel yang lain ini ya. Dia kemudian berkembang ya, terjadi pembuahan, berkembang menjadi embrio. Embrio ini dimasukkan kembali ke dalam domba betina ya, dan domba ini kemudian ya bunting begitu ya, dan dia melahirkan Dolly ini. Nah, ini Dolly ini menjadi yang pertama ya dalam sejarah ya, tahun 1996 ya, yang berhasil gitu ya, dan terpublikasi secara terbuka. Nah, ini kemudian menginspirasi atau kemudian orang bertanya, apa mungkin diterapkan kepada manusia, terutama manusia-manusia yang atau pasangan yang tidak mendapatkan keturunan gitu ya. Apakah mungkin kita hanya mengambil sel telur dari wanita, kemudian kita mengambil sel tertentu dari tubuh yang lain ya, kemudian kita keluarkan inti sel dari sel telur itu, kemudian kita masukkan
inti sel dari sel tubuh yang lain, ya, bukan sel sperma. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini terus mengemuka dan terus berkembang sampai saat ini ya untuk cloning. Hanya memang mendapat banyak tantangan, ya, banyak tantangan terkait dengan pengembangan teknologi cloning ini. Nah, seperti apa cloning pada manusia? Ini kemudian ya ada satu perusahaan bioteknologi di Bahama ya, nama perusahaannya itu Clonate. Dia mengklaim sukses menghasilkan cloning manusia pertama di dunia ya. Lahirlah seorang bayi yang menurut mereka diklaim dinamakannya Eve, bahasa Inggrisnya Hawa kalau bahasa Indonesianya. Lahir tanggal 26 Desember 2002 ya. Ini dijelaskan oleh CEO dari perusahaan bioteknologi ini ya, Clonate ini, Brigitte Boisselier ya. Dan mereka ini dari sekte Raelian ya, salah satu sekte kelompok agama ya di Bahama sana ya. Nah, tentang bagaimana Eve atau Hawa yang mereka beri nama Hawa ini berkembang dan kemudian katanya sekarang itu sudah sudah besar ya, sudah besar. Hanya memang tidak secara terbuka mengenai hal ini ya. Jadi ada misteri-misteri atau hal-hal yang janggal yang masih terus dipertanyakan tentang hal ini. Tapi di perusahaan bioteknologi ini mereka mengklaim bahwa menghasilkan cloning manusia pertama ya, dengan proses yang seperti tadi, ada sel telur yang diambil dari wanita, kemudian dihilangkan inti selnya atau dikeluarkan inti selnya diganti dengan inti sel dari sel tubuh yang lain. Kemudian ditumbuhkan di dalam media atau tempat tertentu dan setelah terjadi menjadi pre-embrio, embrio kemudian ditanamkan di dalam rahim wanita dan menunggu dilahirkan. Gitu. Lahirlah Eve atau Hawa, manusia cloning pertama 26 Desember 2002. Nah, tentang hal ini nanti teman-teman bisa membaca di internet, ada banyak kontroversi memang tentang hal ini, tapi itulah yang kita bisa temukan di dalam publikasi-publikasi atau artikel-artikel yang bisa ditelusuri ya secara online. Nah, ada beberapa tipe cloning, teman-teman sekalian. Yang pertama itu disebut sebagai cloning embrio. Ya. Jadi cloning embrio ini, jadi ada sel telur dengan sel sperma yang sudah dibuahi begitu ya. Dia dalam tahapan embrio dulu. Nah, dari embrio ini diambil salah satu sel, ya, diambil salah satu selnya untuk menciptakan monosigot yang lain. Jadi kalau pertemuan satu sel sperma dan sel telur itu kan menjadi sigot, monosigot itu ya. Di sigot kalau terjadi pembuahan dua sel sperma dan dua sel telur. Ya. Kalau ya satu masing-masing satu kan monosigot. Nah, diambillah sel dari embrio ini, kemudian materi genetiknya, DNA-nya ya buat sedemikian rupa dia menjadi embrio yang baru yang identik dengan embrio yang sebelumnya. Gitu. Nah, biasanya ini dilakukan kepada hewan ya. Jarang sekali dilakukan kepada, bukan jarang juga, hampir tidak ditemukan ya, mungkin publikasi yang terkait dengan cloning embrio pada manusia. Ya. Ini lebih banyak terjadi atau dilakukan pada hewan. Kemudian cloning DNA dewasa ya. Nah, cloning DNA dewasa ini ya sama seperti tadi ya. Jadi ada sel telur kemudian dikeluarkan inti selnya diganti dengan inti sel dari sel yang lain. Ini untuk cloning DNA yang sudah dewasa ya. Jadi murni yang diinjeksi itu adalah atau yang dimasukkan itu adalah inti sel yang berisi DNA yang bukan sel sperma sama sekali ya. Dan tujuannya ini memang ya untuk mencari pembentukan pre-embrio ya. Jadi kalau sel telur tadi sudah dimasukkan tadi
inti sel dari sel yang lain, dia akan menjadi pre-embrio, ya, fertilisasi pembuahan di sana. Pre-embrio ini berkembang terus menjadi embrio. Embrio ini kemudian ditransfer, ditanamkan ke dalam rahim gitu atau ke dalam induk tertentu. Kemudian ada cloning terapi. Ini biasanya dari pre-embrio tadi. Jadi inti sel yang sel telur tadi dimasukkan inti sel dari sel yang lain. Terus dia jadi pre-embrio. Nah, dari pre-embrio ini kemudian diambil salah satu bagian sel saja yang bertanggung jawab untuk pengembangan organ tertentu, misalnya organ jantung atau organ-organ vital lah ya. Nah, itu yang dikloning. Tujuannya untuk menghasilkan jaringan baru atau organ baru. Nah, organ baru atau jaringan baru ini nanti berguna di dalam pengobatan atau apa ya, perawatan penyakit lah, penyakit yang bisa atau yang bisa transplantasi organ gitu ya, atau mengganti organnya. Ini cloning terapi. Jadi kurang lebih ada 3 jenis tipe cloning ini. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana etika dan hukum terkait dengan teknologi reproduksi buatan ini di Indonesia ya? Nah, di Indonesia sendiri kita itu punya aturan perundang-undangan ya. Ada di pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Undang-undang ini mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah ya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, harus suami istri yang sah, dengan ketentuan yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum ini sel telur, dari suami istri yang bersangkutan harus ditanam kembali di dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Jadi pasangannya sah dan ditanam di rahim istri. Ya. Kemudian yang kedua, itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Artinya memang ini harus ditunjuk oleh otoritas yang sah dan punya sertifikat atau punya kompetensi terkait dengan proses tadi. Kemudian dia harus di fasilitas kesehatan tertentu ya, yang memang memiliki sarana prasarana dan punya otoritas untuk itu. Nah, karena undang-undang ini teman-teman sekalian, maka sewa rahim itu dilarang di Indonesia. Surrogate mother ini dilarang. Jadi tidak bisa dilakukan. Ya. Atau meminta atau menggunakan rahim orang lain, itu tidak bisa kalau di Indonesia. Undang-undang melarangnya. Apalagi undang-undang kesehatan ini kan lex spesialis atau aturan khusus yang mengatur secara khusus. Ya. Nah, dari aturan tadi, kita lanjut ke perdebatan atau isu etika terkait dengan surrogate mother ini ya. Jadi meskipun di Indonesia itu dilarang atau tidak bisa dilakukan ya, tapi kan ada negara-negara lain yang melakukan sewa rahim ini, ya, surrogate mother ini. Ya. Nah, yang pertama ada masalah etika di sini. Masalah pertama adalah masalah keterikatan emosional ya. Antara ibu genetiknya yang tadi ya ada sel sperma yang donor tadi dengan ibu yang hamil dan mengandung janin ini. Kalau suami istri yang sah ditanam di dalam rahim istri yang sah tidak masalah, tetapi kalau berasal dari donor berarti janin ini secara genetik dia punya ibu yang lain, tapi secara fisiologis dia berkembang, tumbuh itu ada di dalam ibu yang hamil ini atau yang mengandung dia. Jadi secara emosional ini pasti ya bisa ke ibu yang hamil ini ya, karena dia tumbuh dan berkembang di sana, tetapi secara sifat dan lain-lain itu mungkin lebih banyak mengacu kepada ibu yang punya sel telur ya, atau ovum tadi. Ini ada masalah secara emosional. Memilih yang mana pasti akan ada ya konflik-konflik tertentu lah nanti kalau sudah besar ya. Sifat mirip ibu yang memiliki sel telur tetapi keterikatan secara emosional pada ibu yang mengandung. Kemudian kalau misalnya sewa rahim ini diberlakukan, ada kekhawatiran tentang eksploitasi komodifikasi.
atau paksaan ketika wanita dibayar untuk menjadi ibu hamil dan melahirkan ya. Jadi orang bisa saja menggunakan orang lain ya. Apalagi ada relasi kekuasaan yang tidak berimbang ya. Posisinya lemah. Jadi misalnya ada, ya kalau zaman dulu tuh kan ada budak-budak ya. Ya zaman sekarang juga mungkin ada di dalam keluarga yang di bawah tekanan. Bisa terjadi eksploitasi di sana. Kemudian ya karena kemiskinan tertentu dia memang punya rahim, tapi yang satunya yang kaya tapi rahimnya tidak bagus misalnya, atau sel telurnya tidak oke, dia dengan kekuatan uang ya bisa memaksa yang miskin yang tadi punya rahim yang bagus kualitasnya ya, atau sel telur yang bagus untuk uh, melakukan sewa rahim ini ya. Nah, ada banyak di sana konflik-konflik atau potensi konflik yang terjadi ya. Ini secara etis ya tentu bermasalah. Yang berikut lagi ada masalah kepatutan. Apakah patut mengizinkan seorang perempuan untuk membuat kontrak yang menggunakan tubuhnya ya, atau menggunakan rahimnya? Bagaimana perlindungan hak asasi di sana sebagai ibu pengganti? Ini juga masih menjadi perdebatan. Adakah kewajaran kontrak sebagai ibu pengganti misalnya ya? Kewajaran kontrak ini dalam arti begini ya, harus dibayar berapa, pada tingkat mana dia dikatakan wajar gitu ya. Belum lagi resiko selama 9 bulan. Kalau nanti dia melahirkan dan meninggal bagaimana? Jadi itu ada masalah etik di sana ya. Kemudian isu etik lain ketika dia dilahirkan nanti dia anak siapa ya? Apakah anak dari ibu yang memiliki sel telur tadi yang secara genetik itu, ataukah anak dari ibu yang uh, mengandung dia atau yang membesarkan janin ini, yang hamil ini. Terus bagaimana nanti hak warisnya secara perdata? Ini juga menjadi perdebatan. Ya. Dan bagaimana juga dengan ketentuan undang-undang perkawinan? Karena di undang-undang perkawinan itu anak ya ada dua jenis ya. Satunya dari hasil perkawinan yang sah, pasangan yang sah. Ya, kalau dia dapatnya dari donor sperma atau donor sel telur dari yang lain, ya berarti melanggar undang-undang perkawinan, terutama di Indonesia. Jadi ini isu etik yang mengemuka ketika muncul fenomena surrogate mother atau sewa rahim ini. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana dengan bayi tabung ya, atau isu etika baby tube itu ya. Nah, banyak orang juga menolak ya karena in vitro fertilization atau bayi tabung itu mengabaikan proses natural yang ditetapkan Tuhan. Jadi banyak yang menolak. Ini berlawanan dengan sesuatu yang alamiah. Pembuahan itu harusnya di dalam melalui proses yang normal, koitus gitu ya. Bukan melalui pembuahan di luar ya, di luar dengan bantuan tertentu. Kemudian ada juga yang menolak bayi tabung ini karena adanya peluang kegagalan ya, yang menyebabkan terjadinya pengorbanan embrio. Jadi kalau terjadi atau dilakukan pembuahan di luar, ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin berhasil tapi kemudian sebelum dipindahkan atau ditanam dalam rahim, embrionya sudah terlanjur mati. Nah, ini dianggap sebagai pembunuhan karena sebagian percaya bahwa ketika sel telur dan sel sperma bertemu, itu berarti telah ada kehidupan dan itu dianggap sebagai satu organisme, satu manusia yang utuh. Jadi ini dianggap sebagai pembunuhan. Ya. Jadi banyak orang menolak ini. Kemudian ada kemungkinan lain ya, penyalahgunaan. Kalaupun terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur, ya, embrio tadi bisa dibekukan atau diinaktifkan sementara ya dengan teknologi tertentu yang disebut sebagai embryo cryopreservation. Ya. Nah, nanti suatu saat bisa dijual atau bisa disalahgunakan ya oleh orang-orang yang menyimpannya. Ya.
Nah, bisa bisa terjadi. Nah, sehingga orang kemudian menolak proses-proses seperti ini atau teknologi bayi tabung seperti ini. Kemudian ada juga yang menolak dengan atau kontroversi ya, berpolemik lah tentang hal ini. Dengan menyatakan bahwa hidup dan identitas embrio itu diletakkan pada kuasa dokter dan para biologis ya, ahli-ahli biologi. Jadi bukan lagi pada Tuhan gitu ya. Dengan menggunakan teknologi, akhirnya teknologilah yang mendominasi asal dan tujuan pribadi manusia gitu ya. Tapi bagi orang yang pro kan ya biasa-biasa saja gitu ya. Namanya juga usaha, tetapi bagi golongan tertentu ini uh, bertentangan dengan yang seharusnya. Justru menomorduakan Tuhan. Gitu. Kemudian ada juga resiko ya terhadap status kesehatan anak dengan ini fertilisasi in vitro ini ya, atau in vitro fertilization ini. Karena proses-prosesnya itu menggunakan teknologi yang tinggi misalnya ya, ada mungkin human error ya, kesalahan-kesalahan tertentu, akhirnya yang dilahirkan dari proses pembuahan di luar tadi ya, itu justru menimbulkan kecacatan ya pada janin, pada embrio atau pada bayi yang lahir. Nah, karena adanya resiko seperti tadi, maka kemudian banyak orang menolak tentang bayi tabung itu, atau teknologi bayi tabung ini dalam rangka mendapatkan keturunan. Ya. Nah, bagaimana dengan cloning? Ya, ada perdebatan di seputar cloning pada manusia. Nah, saya akan mulai dulu dari yang pro cloning. Ya. Mereka-mereka yang setuju dengan cloning berargumen bahwa cloning itu punya manfaat positif bagi pengobatan, khususnya dalam transplantasi jaringan dan organ. Jadi dengan teknologi tertentu, organ-organ yang rusak ini bisa diganti dengan organ yang baru. Untuk mendapatkan organ yang baru kan bisa dilakukan cloning. Nah ini juga mengatasi masalah transplantasi organ dari satu orang ke orang yang lain yang mengharuskan donor itu meninggal dulu. Ya. Jadi kalau misalnya si A butuh hati, ya, nah ada donor hati tapi yang donor ini belum meninggal. Sementara yang A ini kan sudah menderita, dia butuh hati secepatnya. Ya. Nah kan tidak mungkin juga mau mematikan donor ini langsung mengambil hatinya, organ hatinya, tidak mungkin. Ya. Itu sama juga nanti dengan membunuh. Nah cara cepatnya adalah dengan cloning. Ya. Jadi tidak perlu menunggu lama. Lakukan cloning sehingga pengobatan itu bisa dilakukan secepatnya. Ya. Bisa untuk cloning untuk jaringan baru maupun juga organ baru. Makanya golongan pro cloning ini mendukung adanya cloning pada manusia. Kemudian mereka juga berargumen bahwa cloning ini akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan sel telur dan embrio yang berkualitas tinggi. Nah, karena dia bisa diseleksi ya sel telurnya dan juga materi DNA di dalamnya, maka yang rusak-rusak itu tidak dipakai. Hanya dipakai yang bagus-bagus saja. Akhirnya menurut mereka golongan pro cloning ini kita akan menghasilkan embrio dengan kualitas yang tinggi. Nah, konsekuensi lain dari itu adalah pewarisan sifat yang jelek atau yang buruk itu dapat dihindari. Ya. Jadi yang buruk-buruk tadi itu tidak ada. Jadi orang-orang yang sifat jelek, suka membunuh orang, suka merampas, mencuri dan segala macam itu ya sifat-sifat itu bisa dihilangkan begitu. Jadi hanya mengambil materi genetik yang baik, yang berkualitas, ya, dan dia akan berkembang menjadi embrio dan ditanamkan pada akhirnya ya jadilah organisme yang dilahirkan. Gitu. Nah ini juga dari golongan pro cloning ini bisa dengan adanya cloning itu bisa membantu kaum homoseksual ya pada kaum lesbian ya yang punya sel telur ini bisa mendapatkan anak dari sana ya. Selama ini kan kalau yang lesbian homoseksual itu kan susah ya karena
dalam bayangan umum itu harus reproduksi harus terjadi melalui pertemuan sel telur dan sel sperma. Nah, kalau sudah bisa menggunakan kloning, tinggal diambil sel telurnya, dikeluarkan inti selnya, dimasukkan inti sel dari sel yang lain, menjadi pre-embrio, berkembang jadi embrio, ditanamkan di dalam rahim perempuan, nanti lahirlah seorang anak atau keturunan yang baru, begitu ya, dengan berbagai macam konsekuensi. Nah, kira-kira ini yang mengemuka dari argumennya golongan pro-cloning. Ya. Sedangkan yang menolak cloning atau yang kontra terhadap cloning, ya mereka bilang bahwa proses cloning itu berlawanan dengan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan kan menciptakan proses yang alamiah untuk dapat keturunan. Ya. Kemudian ada kemungkinan embrio itu akan dieksploitasi, ya disalahgunakan lah begitu ya, embrio-embrio yang dihasilkan dari proses cloning tadi. Ya mungkin jatuh ke tangan orang atau ahli-ahli yang punya sifat kebaikan yang tinggi, altruisme yang tinggi. Jadi manusia-manusia yang baik juga dari hasil cloning mereka. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang jahat, ya bisa jadi dia akan melakukan cloning dan menghasilkan manusia atau embrio-embrio yang nanti jahat juga. Dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ovum yang dibuahi itu dianggap sebagai manusia yang utuh, tidak boleh dibunuh. Jadi kalau sudah jadi embrio, ya dari hasil tadi sel telur yang dimasukkan inti sel tadi dari sel yang lain itu, kalau dia sudah berkembang menjadi embrio, berarti dia sudah jadi manusia yang utuh dan tidak boleh dibunuh gitu. Ada juga yang berargumen seperti ini untuk menolak cloning. Ada juga yang berargumen manusia ya, hasil cloning itu lahir tanpa jiwa. Kenapa tanpa jiwa? Karena dianggap jiwa itu ada kalau melibatkan sperma. Kalau tidak melibatkan sel sperma, berarti tidak ada jiwa. Nah, ada juga yang menggunakan argumen seperti ini. Jadi menolak cloning karena manusia yang lahir dari proses cloning itu adalah manusia yang tanpa jiwa. Nah, ketakutan yang lain sehingga orang menolak cloning adalah kaum laki-laki menjadi tidak diperlukan lagi di dunia. Ya. Hanya cukup sel telur dengan sel yang lain itu bisa ada keturunan yang baru. Gitu. Jadi inilah kira-kira. Oh ya, satu lagi yang terakhir adalah mencampuri urusan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkehendak seperti ini tapi dibuat oleh manusia sedemikian rupa sehingga urusan yang seharusnya menjadi urusan Tuhan menjadi urusan manusia. Mereka menolak cloning karena cloning itu dianggap mencampuri urusan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebih seperti inilah perdebatan yang muncul seputar cloning. Ya. Indonesia sendiri tidak melarang cloning ini ya. Tapi negara-negara lain mungkin ada yang sangat terbuka terhadap proses-proses ini dan mungkin sedang melakukan riset-riset juga. Dan memang terkait dengan cloning ini ya banyak sekali riset tertutup karena dilema memang banyak mendapat tantangan ya atau protes-protes dari kaum-kaum yang kontra terhadap cloning ini. Jadi eksperimennya mungkin dilakukan tapi ya tidak dipublikasikan. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, dari materi tadi teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah teman-teman ada di pihak yang mana? Ya? Apakah teman-teman itu ada di kategori yang pro bayi tabung atau yang kontra bayi tabung? Apakah teman-teman itu pro surrogate mother atau sewa rahim atau kontra dengan surrogate mother? Dengan berbagai persoalan tadi ya, antara suami subur atau suami infertil, atau istri subur atau istri yang infertil atau menggunakan donor dari yang lain. Teman-teman pro yang mana? Yang ketiga, teman-teman pro cloning pada manusia atau kontra terhadap cloning pada manusia dengan berbagai macam argumen tadi. Nah, silakan teman-teman menentukan sikapnya. Kalau perlu nanti tulis di kolom komentar di bagian bawah gitu ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share,
dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.